Namo Buddhaya. Selamat malam pemirsa Dharma TV, semoga Anda berbahagia pada malam hari ini. Dan tentunya pada malam hari ini saya Satna Dewi kembali menemani Anda dalam acara yang tentunya telah kita tunggu bersama, Manage Your Mind. Baik pemirsa Dharma TV, pada malam hari ini kita ingin membicarakan suatu tema yang menarik yang mendekati dengan situasi saat ini, yaitu 14 Februari tentang hari Valentine. Suatu hari yang bermakna kasih sayang. Nah, kita akan membahas dengan sudut pandang dari terminologi Buddha. Baik, pada malam hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa dan tentunya Anda telah kenal. Beliau adalah Biku Dhamma Wicayo Mahathera. Namo Buddhaya, Bante. Namo Buddhaya. Semoga semua makhluk mendapatkan kasih sayang, cinta kasih, mengharapkan kebahagiaan kepada semuanya. Itulah hari-hari, tiap hari seperti ini akan membuat kita semua bahagia. Ya Bante, sesuai dengan tema sampai dunia membuat sebuah hari di mana memperingati hari kasih sayang yang seperti kita kenal sekarang, Bante. Sebenarnya bagaimana sih? Gampang sekali ini kasih sayang untuk diucapkan, tapi bagaimana sih pengertian tentang kasih sayang ini, Bante? Ya, memang seharusnya kasih sayang ini seperti seorang ibu yang sangat menyayangi anak-anak yang satu-satunya, cuma satu. Jadi segalanya demi kepentingan anak itu. Jadi dia hanya memberikan sesuatu yang bermanfaat, yang berguna, yang berfaedah kepada anaknya. Otomatis seorang ibu sangat mencintai dengan penuh kasih sayang seperti itu. Dia mau berkorban, mau membahagiakan, apapun siap demi anaknya itu. Maka dengan itulah yang sebagai contoh-contoh kasih sayang itu adalah seperti ibu yang sangat mengharapkan, mendambakan anaknya. Dia mengorbankan segala-galanya demi kebahagiaan anaknya itu. Itu baru kasih sayang yang murni, yang tidak ada pamrih apapun juga. Itu penggambaran dari kasih sayang ya Pak? Iya, seperti itu. Seorang ibu kepada anaknya satu-satunya. Iya. Ya, bagaimana menumbuhkan rasa kasih sayang dari diri kita, Bante? Ya, otomatis kalau kita sudah bisa menyayangi seorang ibu terhadap anak seperti ini, maka dari itu mulai sekarang kita harus membayangkan bahwa ibu kita dulu berjuang sedemikian hebat untuk membesarkan kita. Aku sekarang sudah membesar seperti ini. Aku harus memiliki cinta kasih terhadap diriku terlebih dahulu, supaya kita, semoga saya bahagia, semoga saya bebas dari kebencian, semoga saya bebas dari penderitaan, semoga saya bebas dari semua masalah apapun juga. Dengan demikian setelah kita memahami diri kita itu bahagia gimana, bebas dari penderitaan gimana, bebas dari kebencian itu gimana, orang lain juga bisa mendapatkan seperti itu. Karena kita sudah mempraktekkan ke dalam diri kita, baru kita bisa memberikan kebahagiaan kepada orang lain, makhluk-makhluk yang lain. Maka itu di dalam doa itu memang doa pertama kali harus ke dalam diri kita. Semoga aku bahagia, semoga aku bebas dari kebencian, semoga bebas dari ketakutan, semoga aku bebas dari penderitaan. Nah, dari kata-kata ini bukan hanya sekedar kata-kata yang diucapkan, tetapi kita memikirkan kalau kebencian yang ada ini, bagaimana kita mengatasi kebencian itu. Kalau ketakutan muncul, bagaimana kita bebas dari ketakutan itu. Kalau ada penderitaan muncul, bagaimana kita bisa mengatasi penderitaan itu. Bukan kalau didoakan saya bebas dari penderitaan, langsung bebas dari penderitaan. Tidak. Tetapi itu kata-katanya, poin-poin yang kita harapkan. Aku bahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari ketakutan, bebas dari kemarahan. Itu harus di-manage dalam pikiran kita pribadi. Kalau kita sudah mampu memanage dalam pikiran kita seperti ini, otomatis kita juga memahami. Mereka semua juga memiliki keinginan yang seperti itu. Sama. Jadi kita bisa mempraktikkan. Kalau kita dalam diri sendiri tidak tahu bagaimana memanage cara berpikir kita, bagaimana mungkin kita bisa memberikan kasih sayang kepada orang lain? Itu bohong. Maka itu kasih sayang itu harus muncul di dalam diri kita terlebih dahulu. Jangan cuma mengharapkan damai, 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 semua damai. Tapi awake dhewe gak damai. Kebanyakan manusia kan bilang, kita semuanya ingin damai, dunia ini mau damai. Tapi dia tidak sadar. Dirinya sendiri termasuk salah satu dunia tersendiri. Kalau dirinya sendiri, dunianya sendiri tidak damai, gimana kita mampu memberikan kedamaian kepada lingkungan kita? Ciri-cirinya orang yang sudah berdamai itu gimana sih, Bante? Yang sudah damai dengan
sulit untuk dikatakan bagaimana dia itu ciri-cirinya bisa terwujud. Otomatis bagaimana cara dia ngomong, bagaimana tingkah laku mereka, itu yang akan bisa dinilai. Cara ngomongnya berbeda, tingkah laku juga berbeda, gerak-geriknya juga berbeda. Tiap hari banyak meditasinya untuk mendamaikan, karena dia sudah membiasakan untuk mendamaikan pikirannya. Damai baru kedamaian itu bisa didapatkan. Kalau dia tidak pernah meditasi, tidak pernah semedi sama sekali, omong kosong lah itu. Ya. Kalau mengharapkan dunia ini damai, awake dhewe nggak damai, gimana dia bisa mengatakan dunia itu damai? Istilahnya mungkin orang mengatakan damai itu tidak ada perang. Itu bukan hanya itu aja. Nah ini tiap hari pikirannya perang terus loh, Bante. Lah ya, itu Jadi dia. yang pikiran ini tidak, ya Bante ya, yang selalu bergerak ya Bante ya, pikiran ini. Pikiran itu secara wajar mereka bergerak terus. Tetapi bagaimana ini kita bisa mendamaikan, bisa mencintai, punya kasih sayang dalam pikiran kita sendiri, itu yang lebih penting. Jadi tiap-tiap individu mulai menggali ke situ. Jadi hari kasih sayang itu bukan hanya pada hari itu kasih sayangnya, tetapi setiap detik, setiap saat, setiap hari adalah hari kasih sayang bagi kita semua. Kita harus menyayangi diri kita terlebih dahulu. Baru perwujudan akan terwujud dalam lingkungan kehidupan kita masing-masing. Sebenarnya kasih sayang itu ada batasannya nggak sih, Bante? Kalau kita sebagai manusia biasa, ya mereka katakan masih ada batasnya. Tetapi kalau kita adalah seorang yang calon Buddha, ingin menyempurnakan diri, tidak ada batasnya. Nah, pengertian itu, pengetahuan itu mungkin ada ya Bante ya. Kadang-kadang gini loh, kalau sama anak kan kasih sayangnya kan lebih besar daripada dengan orang lain ya, atau dengan sahabat anaknya nih misalnya ya Bante ya. Itu masih ada pilah-pilah tentunya Bante. Seperti itu. Sebenarnya kalau sudah mencapai kesadaran itu sebenarnya sudah tidak ada batasan ya, kasih tidak sayang. ada batasan, jadi semuanya tetap sama, dikasih sayang sama, tidak ada bedanya. Jadi kalau mereka mau mengembangkan kasih sayang dengan murni terhadap siapapun juga, tetap dipancarkan cinta kasihnya, tetap diharapkan kasih sayangnya, tetap diharapkan mereka ikut bahagia. Yang suka memilih-milih itu siapa sebenarnya? Pikirannya Bante? Pikiran kita sendiri yang milah-milah itu. Wah, itu duduk anakku, itu anakku. Pilah-pilah Bante. Ya itulah, jadi itu karena penilaian kita, permainan pikiran kita sendiri yang menyebabkan kita memilah-milah. Tetapi kalau kita bisa mengatakan permainan pikiran ini adalah juga sesuatu keterikatan kita, juga diliputi oleh ketidaktahuan dalam cara berpikir kita, mengapa kalau kita masih mengikat diri dalam keakuan seperti ini. Bagaimana kita membebaskan? Karena kita melatih untuk membebaskan dari konsep aku. Tetapi kalau kita ini tidak ada yang dikatakan belajar untuk membebaskan diri konsep aku, akunya masih kuat. Tetapi kalau kita belajar untuk membebaskan diri dari konsep keakuan, jadi kita berusaha untuk memiliki cinta kasih sayang secara merata, tidak ada pilih-pilih lagi. Ya, di dalam meditasi itu kita melihat dengan jelas ya Bante bahwa keakuan dengan melepas itu ternyata lebih enak yang melepas ya. Ya, otomatis karena kita bebas itu, kita tidak pernah khawatir dan takut. Kalau kita masih ada aku, khawatir dan takut akan muncul. Ya. Maka itu siapapun juga bisa membandingkan, ini ada kemelekatan akunya, ini ada satu kebebasan. Kalau ini akibatnya ini kita takut dan khawatir. Kalau ini bebas, ini kita tidak pernah takut dan khawatir. Mana yang lebih baik? Ya itulah orang bijaksana bisa membandingkan dua faktor ini. Tinggal dia pilih mana yang dia inginkan dalam mindsetnya mereka masing-masing. Maka dari itu ajaran Sang Buddha itu mengajak kita menjadi orang dewasa. Kalau kita cara berpikir seperti ini, akibatnya ini. Kalau cara berpikir seperti akibatnya begini. Mana yang Anda ingin pilih? Itulah kita diajak menjadi dewasa, bukan dijajah. Harus ikutin cara seperti ini. Tidak boleh ikut cara seperti itu. Nah, itu kan menjajah. Ya. Nah, Bante, mengapa diperlukan kasih sayang terhadap sesama, Bante? Sesungguhnya itu kasih sayang itu sangat bagus kalau kita bisa dipancarkan ke sesama makhluk, sesama manusia ini. Itu akan membuat suasana dunia ini akan berubah, lingkungan kita akan berubah, sosial kita akan berubah.
mereka akan lebih begitu akrab, begitu bersahabat, begitu seperti teman yang begitu lengket sekali kekuatannya, cinta kasihnya yang begitu kuat sehingga mereka bahagia tinggal bersama. Otomatis itu akan membuat kehidupan lebih punya makna, punya nilai, karena saling menyayangi, saling mencintai, tetapi bukan saling ingin memiliki. Ya, karena kebanyakan kalau mereka sudah punya suami istri, kalau kita katakan cinta sini, kasih sayang sama situ, semuanya dianggap nanti seperti pasangan sendiri, bukan begitu. Tetapi kita mengharapkan mereka juga bahagia semuanya. Bahagia dengan tidak ada nafsu birainya. Harus dipisahkan seperti itu ya, no? Kalau kita mengharapkan mereka bahagia, kalau mereka bisa kita dapatkan atau gimana, nafsu birahi ikut main, itu kan tidak murni lagi. Jadi ada faktor yang mereka harapkan. Jadi sebenarnya kasih sayang itu kesejatian kita semua, Bante, sebagai manusia. Sesuatu yang ada sebenarnya di dalam diri kita, yang tertutup oleh nafsu-nafsu itu sebenarnya. Kasih sayang itu akan bisa muncul kalau kita bisa memahami apa itu kebahagiaan yang sesungguhnya. Kalau kita belum menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya, wong awake dhewe nggak ada kasih sayang sama dirinya sendiri. Bagaimana kita bisa memberikan kasih sayang kepada orang lain? Maka itu yang utama memang mereka itu harus menyayangi terlebih dahulu ke dalam dirinya mereka masing-masing secara individu. Supaya kita itu tidak pernah benci, tidak pernah jengkel, tidak pernah takut, tidak pernah stres. Dengan demikian itulah akan membuat damai dan bahagia. Ya, Bante, berarti kalau orang yang masih melakukan molimo ya Bante ya, mencuri, membunuh, itu berarti dia tidak cinta kepada dirinya sendiri kan Bante? Otomatis. Berarti kalau dia mengatakan cinta kepada seseorang, berarti itu bohong ya Bante ya? Ya, sulit. Jangan lah. Dijawab dulu Bante. Baik, pemirsa Lewat TV pengen tahu apakah itu kasih sayang dan cinta, jangan kemana-mana karena kita akan ketemu setelah satu ini. Baik, pemirsa Lewat TV, selamat malam bagi Anda yang baru memutar channel kami di Blitar, Tulungagung, Kediri, Jombang, Banyuwangi mungkin. Dan tentunya masih bersama saya Satna Dewi dalam acara Manage Your Mind. Dan tentunya kita membahas tentang Hari Kasih Sayang, simbol atau pelaksanaan. Baik, tadi kita sedang membahas dengan Bante. Bante, kalau diawali bahwa cinta baru, kasih sayang baru bisa keluar kalau kita terlebih dahulu menyayangi diri kita sendiri, Bante. Ya. Berarti kalau orang masih melakukan yang molimo tadi loh, Bante, yang masih suka membunuh, entah membunuh apa ya, mencuri, terus apa lagi, Bante? Berzina, terus bohong, make barang-barang, mabuk-mabukan, itu berarti dia belum menemukan cinta ya. Orang yang seperti ini ketika mengatakan aku cinta kepadamu, bohong ya Bante. Sekarang sudah jelas ya, mereka itu memang kasihan, perlu dikasihan yang melanggar molimo itu. Kenapa? Karena dia tidak memahami apa yang dilakukan itu ternyata menusuk ke dalam dirinya sendiri. Misalkan mereka sekarang ini melakukan istilahnya mabuk-mabukan. Ya. Mungkin mereka senang mabuk, tapi itu kan merusak hatinya sendiri, merusak saraf-sarafnya sendiri, merusak otaknya sendiri. Jadi membuat mereka akan lebih cepat mati, mendapatkan penyakit. Akhirnya mengalami kematian lebih cepat daripada proses sesungguhnya. Dia tidak sayang sama dirinya sendiri, dia ingin merusak dirinya sendiri. Ya. Itu yang perlu dikasihani. Ya. Dia melakukan persinahan. Wah, ini enak. Ke tempat pelacuran, tetapi dia tidak sadar. Di situ dia ternyata sering melakukan itu dapat penyakit. Betul. Apakah itu hudorho, sipilis atau macam-macam. AIDS. Ya. Dengan demikian dia kan tidak sayang sama diri sendiri. Betul. Memasukkan penyakit ke dalam dirinya sendiri. Dengan demikian otomatis ini dia tidak ada kasih sayang sama dirinya sendiri. Dia melanggar sila itu bukan karena dia tidak suka sama agama, tetapi dia tidak punya kasih sayang sama dirinya sendiri. Kalau dia punya kasih sayang terhadap diri sendiri, itu adalah sarana yang penting. Kalau kita masih membunuh dalam kehidupan yang akan sekarang ini, siapapun juga yang kalau kita perhatikan, penjaga semua, ternyata dia itu sekarang sakit-sakitan. Makin tua makin banyak sakit, penyakit banyak. Jadi sebelum mati sudah mengalami penyakit. Ketika dia mau mati itu ketakutan melihat makhluk-makhluk yang dibunuh itu datang untuk mengganggu. Karena banyak orang yang cerita di zaman 65 itu membunuh orang bertruk-truk. Tapi sekarang dia tidurnya tidak enak lah, diganggu macam-macam.
Jadi sebelum mati dia sudah menderita. Banyak makhluk yang mengganggunya. Dan itu terekam dalam semua memorinya ya Bante? Ya itu, maka dari itulah membunuh tetap membunuh. Ya. Itu kejahatan, harus tegas. Karena hukum universal yang benar tetap benar. Sehingga salah tetap salah. Mateni tetap salah. Mencuri tetap salah. Berzina tetap salah. Bohongin juga tetap salah. Apalagi mabuk-mabukan. Kalau perang Bante? Sekarang yang manusia. kalau kita perhatikan mengapa terjadi perang itu, terutama karena keserakahan, Ya. kebencian, dan kebodohan. Yang satu serakah karena dia menciptakan punya pabrik senjata. Ya. Betul, Nah, betul. dia bisa menjual tuh senjatanya, dia supaya dapat sogi. Jadi mereka tanpa sengaja diadu domba. Benar. Situ ditembak, tapi yang sesungguhnya yang merintahkan yang punya senjata ini nembaki di kelompok tertentu. Wah, itu nggak terima ya beli senjatanya. Aku juga mau perang sana, tembak sana. Jadi dengan demikian kita diadu domba tanpa kita sadari. Makanya bangsa Indonesia jangan mau dibodohin oleh kelompok-kelompok orang yang mau ngadu domba kita. Ya, sebenarnya untuk kepentingan perdagangan Ya, senjata itu ya Bante jadi ya. jangan mau dibodohin, jangan mau dibenciin dengan benci terhadap kelompok sama manapun juga jangan serakah gitu lah. Ya. Apakah hanya dengan memberikan rasa kasih sayang dapat menghilangkan karma buruk dan membawa kita ke alam nibbana, Bante? Kasih sayang ini sesuatu proses yang terjadi dalam pikiran kita masing-masing. Dia tidak akan memiliki kemampuan untuk melenyapkan karma buruk, karena ini karma buruk dengan karma yang positif, baik dan buruk itu sudah campur baur. Jadi satu kesatuan yang sangat banyak, yang sudah kita akumulasi dalam kehidupan yang jutaan kali ini. Jadi tidak ada yang mampu membersihkan dosa-dosa kita, kecuali dinetralisir. Ya toh? Seperti yang sering saya katakan, kalau seandainya kita punya kebajikan kita air 1 gelas ini, kejahatan kita itu 3 sendok garam, wasin. Ini kalau dipindahkan ke galon, jangan diisi garam, isi aja tetesan air kebajikan-kebajikan kita, penuh dengan air. Asinnya berkurang, tetapi kejahatan kita masih tetap ada. Ya toh? Ya. Dengan ini kita pindahkan ke akuarium yang gede lagi, makin lama asinnya makin lemah, tidak dominan. Yang lebih dominan ada air. Kalau masuk ke kolam renang yang lebih besar, akhirnya garamnya itu tetap ada, rasanya tidak ada asinnya, sudah enak diminum. Itu namanya kejahatan dan kebaikan itu hanya bisa dinetralisir dengan energi positif kita sendiri. Kita perbanyak. Ketika kita punya kasih sayang sudah sedemikian banyaknya, itu berarti punya kekuatan untuk mampu memadamkan semua penderitaan dalam batin dan pikiran kita. Ketika energi kekuatan positif begitu kuat, dia akan mampu memadamkan, meledakkan semuanya. Tidak ada ikatan apapun juga, positif dan negatif pun tidak mau diikat, diledakkan semua. Tidak ada kolam apapun, tidak ada simpanan apapun juga, memori pun sudah lenyap semuanya. Yang ada sadar yang murni. Disitulah baru nibbana akan tercapai. Proses ibadah ya? Ya harus melalui proses. Ya. Tidak bisa langsung dengan kasih sayang tok langsung bisa mencapai. Jadi kalau di dalam terminologi agama lain, pertobatan, tobat, terus melakukan perbuatan baik, positif. Jangan diulangin lagi ya Bante tadi. Seperti itu, ya lumayan. Lumayan ya Bante. Terus menerus melakukan perbuatan positif ya Bante. Iya. Sampai kemudian, ya yang nibbana ini yang sudah melampaui dualisme berarti ya? Sudah melampaui segala-galanya ya, yang tidak pernah diajarkan dari agama yang lainnya. Ya, terlalu tinggi ya, terlalu halus ya Bante? Ini Masih hanya halus sekali. memang diajarkan oleh beliau yang sudah mencapai. Ya. Tidak diajarkan pada orang yang tidak mencapai apa-apa. Ya? Ya. Kalau kita pelajari sejarah itu kan memang yang mencapai ke nibbana hanya satu, Sang Buddha itu sendiri. Bagaimana dia bisa menjelaskan nibbana? Terlalu Langit ketujuh masih Bante? Iya, itu terlalu jauh. Langit ketujuh ya itu hanya bayangan dalam mimpi dia. Tidak kenyataan. Karena apa? Karena kita harus memahami, harus jujur. Siapapun juga yang masih melakukan pembunuhan, siapapun juga yang masih melakukan perzinahan, kalau masih berperang, pasti dia banyak bohongnya juga.
Kalau dia sudah berperang, dia membutuhkan untuk ngambil barang ini, ambil barang itu, dia juga mencuri, merampok. Kalau sudah demikian, supaya mereka berani dikasih minum-minum mabuk-mabukan dengan penuh keberanian, jadi mau 5 akan dilanggar. Kalau sudah perang itu, mau 5 sudah tidak ada hukumnya lagi. Tidak dipegang dalam peperangan. Jadi mau 5 dilanggar semuanya. Membunuh seakarmu, mencuri seakarmu, berzina, itu terjadi di mana-mana. Dan selalu membohongin dia, membohongin orang. Anak buahnya dibohongin, harus gini-gini. Di zamannya Buddha itu ada perang nggak sih Bante sebenarnya? Buddha sendiri ada. Tapi sang Buddha itu tahu. Misalkan ada kelompok yang mau berperang. Ketika mereka ada satu yang menyerang sang Buddha pas di tengah-tengahnya. Untuk melerai, jangan perang. Sekali, 2 kali begitu lagi, ketiga kali begitu lagi, sudah dilerai, jangan sampai perang. Kalau sudah keempat kali sang Buddha melihat lagi, saya sudah berusaha supaya mereka jangan berperang. Ternyata karma mereka itu memang harus dibayar. Saya sudah mencegah 3 kali, ternyata kalau sudah 3 kali diusahakan, tidak bisa, ya sudah. Biarkanlah karma berproses. Ya, ini dinamika kehidupannya ya, seperti itu. Karena Bante. itu sudah kewajaran. Karma itu tidak bisa dicegah oleh siapapun juga. Tetapi kita hanya berusaha. Seperti Bante Moggallana juga begitu. Bantenya itu begitu sakti, begitu hebat, bisa menghilang, bisa terbang, bisa kemanapun juga. Dia mau dibunuh oleh 500 pembunuh, dikelilingin di guanya itu. Tapi sekali dia bisa menghilang, pergi. Sekali lagi dia hanya memancarkan energi yang melebihi kemampuan manusia yang tidak mampu melihat. Dia ada di situ, tapi orang lain melihat kok tidak kelihatan. Dia bisa menghilang gitu. Jadi orang lain mengatakan itu dia menghilang. Sampai berkali-kali setelah itu kok tetap mau dikejar, mau dibunuh. Dia melihat ke dalam batin, kenapa sih? Ada karma apa? Ternyata memang dia harus membayar karma buruk yang mereka lakukan dulu. Karena pernah membunuh, saat ini dia harus membayar untuk dibunuh oleh kelompoknya ini. Ya sudahlah, kalau sudah melihat begitu, dia siap untuk menerima, tidak akan takut lagi. Tapi dia punya tekad. Aku bertekad. Kalau seandainya aku dibunuh saat ini hancur lebur, saya akan menyatukan semua tubuhku ini untuk menghidupkan kembali. Saya terbang menghadap ke Sang Buddha, permisi sama Sang Buddha. Terbang ke angkasa, membakar dirinya. Begitulah selesai. Jadi dengan demikian, para suciwan aja masih harus membayar utang. Iya, iya Bante. Ya karena memang hukumnya begitu ya Bante. Karena makanya itu Sang Buddha itu luar biasa. Para biku yang mau jadi biku itu, mereka itu harus 5 tahun masuk ke hutan, dibimbing oleh guru yang khusus. Kalau sudah 5 tahun, dia sudah bebas, kemana saja silakan. Jadi dia sudah ada punya bekal yang kuat. Dipantau itu ya Bante, iya. selama 5 tahun itu ya? Ya, itulah. Baik Bante, apakah manfaat terhadap diri kita jika kita selalu memberikan kasih sayang? Manfaatnya apa? Jangan dijawab dulu Bante. Baik pemirsa Dhamma TV, jangan kemana-mana karena kita akan ketemu lagi setelah yang satu ini. Baik pemirsa Dhamma TV, tentunya masih bersama saya Satna Dewi dan di acara Manage Your Mind dalam tema Hari Kasih Sayang, Simbol atau Pelaksanaan. Baik Bante, tadi pertanyaan terpotong adalah dengan cara apa kita memberikan kasih sayang terhadap makhluk lain? Ini kan banyak makhluk nih Bante. Kasih sayang itu adalah sesuatu ingin memberikan kebahagiaan kepada semua orang. Jadi kalau kita ingin memberikan kebahagiaan kepada semua orang itu, kita juga harus memahami saya akan bahagia itu gimana. Saya akan bahagia kalau tidak dipukul, tidak bunuh, tidak dicuri, tidak dipaksa, tidak dicaci maki, tidak difitnah, tidak merusak dalam diri kita sendiri, saya akan bahagia. Jadi dengan demikian otomatis makhluk lain juga akan begitu. Ayolah mulai sekarang kita jangan menyakitin siapapun juga. Apakah dengan memukul, menendang, memarah-marahin, mencaci maki, memfitnah mereka, jangan dilakukan itu. Dengan cara seperti ini kita bisa timbal balik. Toh. Aku nggak mau digitukan, orang lain juga tidak mau digitukan juga. Dengan cara seperti ini otomatis makhluk itu juga memahami inilah kasih sayang yang dipraktekkan, bukan cuma jarene kitab. Ya, nah, jadi agama itu bukan cuma diomongin toh, cuma dipercaya toh, harus dipraktekkan.
ini loh yang harus kamu jalankan. Etika ini nih harus kamu laksanakan. Kalau ini sudah masing-masing menjalankan, sudah damai dan manfaat dari kasih sayang itu akan terwujud. Di dalam lingkungan sosial kita akan meningkat kedamaiannya. Lebih enak, lebih bahagialah di lingkungan hidup kita. Itu aja. Ya. Makanya itu kalau para biku ini kalau latihan meditasi, kita lihat aja kalau mereka mau latihan meditasi itu 20 jam latihan meditasi terus. Duduk, berjalan, berdiri, penuh dengan kesadaran. Latihan terus. Terkadang mereka duduk meditasi bisa 6 jam, 7 jam, tenang. Jadi dengan demikian ya mereka sudah mempraktekkan hening tenang itu bukan hanya sehari, bukan hanya sebulan, bertahun-tahun dilatih, sehingga kedamaian itu bukan cuma diomong tok, cuma wacananya tok, tapi sudah dipraktekkan. Jadi apa yang dikatakan ini loh cara untuk mencapai kedamaian, orang akan melihat, oh betul, karena yang ngomong itu sudah mempraktekkan. Maka dari itu Sang Buddha tidak mengharapkan kita hanya pencuap-pencuap, tetapi tidak ada hasil untuk diri kita pribadi. Lebih baik kita sebelum kita ngomong, jalani dulu lah. Kalau sudah jalani dengan sungguh-sungguh, barulah kamu ngomong. Ya. Sebenarnya apakah sih bentuk kasih sayang yang paling berharga, Bante? Kasih sayang yang paling berharga itu, ya otomatis, selama itu kita bisa memberikan kebahagiaan yang terbaik untuk mereka. Walaupun mereka itu tidak suka dengan niat baik kita, dia tetap memfitnah kita, tetap menjelekkan kita tetap tidak ada respon negatif apapun juga. Karena kita biasanya, aku sudah berbuat baik kok, yang situ kok ngelekno aku. Jadi kan dendam, benci akan muncul. No? Tetapi kalau kita sudah kasih sayang sepenuh-penuhnya, aku berbuat baik sebaik mungkin yang sudah saya berikan, ternyata mendapatkan respon tetap negatif, ya kita bisa menerima, begitulah kewajaran dunia ini. Jadi mereka sangat sedikit menemukan orang yang bisa berterima kasih dengan niat baik kita, ingin memberikan yang terbaik untuk semuanya, tetapi mereka tetap menjelekkan, memfitnah kita macam-macam. Itu lebih banyak yang negatifnya yang kita peroleh. Dengan kasih sayang yang seperti ini, kita juga punya kasih sayang ke dalam diri kita. Karena kita memahami sifat iri hati dari banyak orang itu tidak merusak batin kita. Kalau batin kita tidak dirusak oleh niat jahat mereka, kita punya kasih sayang dalam diri kita sendiri. Tetap kita punya keteguhan untuk menjalankan hal yang terbaik untuk masyarakat yang lebih banyak. Jadi dengan demikian, biasanya kalau sudah dijelekkan macam-macam, dia sudah kendur. Aku laku sebaik mungkin, tapi tetap dapat respon negatif, nggak akan melakukan lagi, gitu. Tidak mau menjalankan lagi. Akhirnya kan kasihan orang yang membutuhkan, tidak kita lakukan, akhirnya mereka tidak mendapatkan yang dia butuhkan itu. Maka itu kita kasih sayang harus juga kasih sayang sama diri sendiri, juga bisa menerima kewajaran. Lebih banyak orang yang iri, pikiran juga tidak terganggu. Tugas kita yang memancarkan kasih sayang kepada semua orang tetap masih bisa dijalankan dengan sebaik mungkin yang bisa kita lakukan. Ya, kasih sayang itu berarti ada kesabaran ya Bante, memaklumi ya Bante. Ya, kesadaran, kesabaran, kebijaksanaan, banyak faktor. Ulet, teguh, kokoh, tidak tergoncangkan oleh apapun juga. Jadi bukan hanya satu faktor, banyak faktor tidak yang sombong, murah dimiliki. Hati, ya Bante ya. Seperti itu ya Bante ya. Iya, memang harus begitulah. Jadi 10 paramita itu harus dikembangkan bersamaan. Ya, apa yang dikatakan Sang Buddha mengenai kasih sayang Bante? Bante, pada waktu itu Sang Buddha kan, Siddhartha Gautama kan meninggalkan keluarganya kan Bante? Iya. Tentunya kan pada saat itu suasananya seperti itu. Kok dia meninggalkan istana, ayahnya juga merasa seperti itu. Padahal kan sebenarnya ada satu misi yang besar sebenarnya. Ya, itulah. Jadi sesungguhnya ini kan sudah melihat suasana kehidupan yang di istana bagaimana bahagianya. Ketika dia keluar dari istana melihat begitu banyak penderitaannya, ada yang sakit, tua dan mati. Siddhartha juga akan seperti itu. Papaku juga seperti itu. Mamaku juga demikian. Istriku juga seperti itu. Jadi semuanya akan membuat kondisi akan menderita seperti itu.
Lalu dia mikirkan, kalau semuanya begini terus gimana ya? Adakah jalan yang terbaik untuk bebas dari lahir, tua, sakit, dan mati? Akhirnya dia berusaha, mempelajari, merenungkan, kalau aku bisa menemukan obat yang bebas dari lahir, tua, sakit, dan mati, aku dapatkan. Dan papaku dapat, istriku dapat, anakku dapat, keluargaku di tanah juga dapat, menteri-menteri juga dapat, anak buah juga dapat, jutaan orang juga dapat. Gara-gara aku berkorban ini akan membawa kebahagiaan untuk ratusan juta orang. Semua makhluk ini bebas dari penderitaan, mencapai kebahagiaan yang tertinggi. Nah, waktu itu kan dia sudah siap. Dengan penuh kasih sayang dia berkorban. Aku siap berkorban untuk mencari obatnya ini. Jadi dia berkorban untuk kesenangan dia pribadi, untuk kebahagiaan pribadi di istananya. Dia memutuskan untuk jadi pertapa, mencari di mana letaknya bebasnya penderitaan itu. Apakah itu sudah dilandasi dengan kasih sayang, Pak Bante? Sudah timbul? Ya, karena dia kasihan toh. Kasihan, karena secara pribadi kasihan. Aku sendiri nanti juga lahir dan mati seperti ini, berkali-kali tak terhitung banyaknya. Papaku juga demikian, anakku juga demikian, istriku juga begitu. Nanti orang yang lingkunganku yang aku cintai ini, bibiku lah, siapa, Perdana Menteri lah, siapa, semuanya yang ada di sana, dia senang toh. Tapi dia akan mengalami yang sama dengan saya seperti ini. Kalau aku telah menemukan dengan penuh kasih sayang, aku ingin juga memberikan kebahagiaan ini kepada mereka semua. Disitulah dimulainya kasih sayang beliau untuk melihat semua makhluk supaya terbebaskan dari penderitaan. Ya, sebenarnya bagaimana mengatur pikiran kita agar dapat senantiasa memberikan kasih sayang yang tulus, Bante, yang tulus ini loh, Bante. Ya, kalau kita ingin mendapatkan pikiran yang tulus ini, memang setidak-tidaknya kita sering mengungkapkan berulang-ulang, yaitu sugesti ke dalam diri kita sendiri, seperti yang saya katakan tadi, semoga aku bahagia, semoga aku bebas dari kebencian, semoga aku bebas dari ketakutan, semoga aku bebas dari penderitaan, semoga aku bebas dari semua masalah, semoga aku bisa menjaga kebahagiaanku sendiri. Setelah aku begini, kita juga memanjakan semua makhluk. Semoga semua berbahagia, semoga semua bebas dari kebencian, semoga semua makhluk bebas dari ketakutan, semoga semua makhluk bebas dari penderitaan, semoga semua makhluk bisa menjaga kebahagiaan mereka sendiri masing-masing. Jadi ini kan harapan-harapan ini, sugesti yang seperti ini ke dalam dan keluar, ke dalam dan keluar, ke dalam dan keluar. Jadi dengan demikian ketika kita sudah mengucapkan seperti ini berkali-kali, tetapi kita juga harus merenungkan, bagaimana saya ini bisa bahagia? Bagaimana saya ini bisa bebas dari kebencian? Dianalisa, diselidikin, karena tiap-tiap orang itu kan menghadapi masalah yang berbeda-beda. Maka itulah tiap-tiap orang harus memiliki manajemen cara berpikir yang berbeda-beda sesuai dengan situasi dan kondisi saat itu yang terjadi, supaya dia tetap bahagia itu gimana. Kalau dia memiliki kepandaian, kebijaksanaan, dia akan bisa mengatasi itu. Kalau tidak diajarkan semenjak sekarang ini, kita juga tidak mengajarkan ke dalam diri sendiri bagaimana tekniknya. Kita hanya meminta, carilah jawaban ke dalam diri sendiri. Kita sudah punya bakatnya masing-masing. Kalau kita sudah sering melakukan ini, apalagi saya mendengarkan Dhamma TV akan tahu tekniknya itu. Berarti ada perenungan, ada meditasi ya, Bante ya? Iya, itu penting. Baik, nanti kita bahas tentang masalah ini. Baik, pemirsa Dhamma TV, jangan kemana-mana karena kita akan ketemu lagi setelah yang satu ini. Baik, pemirsa Dhamma TV, tentunya masih bersama saya Satna Dewi di acara Manage Your Mind. Baik, Bante, ada pertanyaannya tadi bahwa ternyata afirmasi kemudian membuat semoga kita bahagia itu harus ada perenungan. Bahagia itu apa? Tentunya dalam proses kehidupan ya, Bante ya. Bahwa ternyata aku kemarin tuh kepengen ini, sudah dicapai kok ternyata nggak bahagia, direnungkan lagi. Seperti itu mungkin ya prosesnya, Bante ya. Iya. Jadi memang ada proses di situ. Nah, sekarang mengajarkan kepada anak-anak kita, Bante, yang masih kecil, untuk bisa dia merenung atau meditasi, ini bagaimana sebenarnya caranya, Bante? Ya, memang sekarang ini kalau kita perhatikan, anak-anak itu memang harus dipraktekkan langsung ya. Misalkan kita lihat anak-anak kita sukanya apa,
dia suka es krim. Nah, kita latih dia, kita berikan satu es krim yang cuma satu. Anak kita ada 3. Nah, saat itu kita baru lihat, ayo siapa mau es krim? Anak kita yang paling suka itu karena kan cuma sitok direbut di situ. Iya. Oke. Oh iya, kamu sekarang pintar, kamu sudah dapatkan. Ini enak memang es krimnya. Ayo bagi-bagi ya. Kamu makan secokot, adik kamu, kakak kamu secokot. Jadi masing-masing merasakan. Ayo mama juga ikut satu cokot. Jadi di saat itu kita melatih anak-anak itu jangan diajar serakah. Cokot di satu itu kita ada yang enak dibagi-bagi, bareng-bareng bagi-bagi. Nah dengan demikian ya kalau kita sudah latihan seperti ini ya seminggu sekali kita ada makanan yang enak, ayo kita ke wihara yuk, kita ngisi ke barapiku. Jadi kan dia, waduh ini enak ini, seharusnya sayang kalau dikasihkan orang lain. Nah ini kan kita melatih untuk memberikan yang enak ini kepada yang orang yang mereka latih untuk melepaskan yang mereka suka ini tuh. Ya kan? Nah dan melatih demikian juga. Nah sekarang ya terkadang kala ya mereka kan ada simpanan duit, ayo hari ini kita berdana ke wihara. Datang set, memberikan dana. Kamu dana ini, kamu kan nanti bisa nyimpan lagi. Ini simpanan untuk kebajikan kamu. Jadi kita latihan. Jadi dilatih seperti ini, yaitu melatih kasih sayang. Ketika mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, kita bagi-bagi bersama. Nah, dengan latihan-latihan seperti ini, ya terus kita latih. Menimbulkan kasih sayang itu nanti ya. Terkadang kala kalau kita melihat anak kita sedang ada semut, binatang diprotes. Nah itu dengan demikian ya kita tahu bahwa anak kecil ini kok begitu sadisnya terhadap binatang kecil, tidak ada kasih sayang sama sekali. Nah maka itu kita cari buku-buku yang pas, di situ ada gambaran seekor burung, ada semut dia di daun, dia sedang berjalan di sungai. Nah lalu diambil ini burungnya diangkat. Kita jelaskan, coba burung aja punya cinta kasih terhadap semut yang kecil ini. Kalau dibiarkan dia akan mati di situ, di air, sehingga dia kasih sayang sama semut itu. Daunnya dipegang, diangkat, ditaruh di tepian. Masa kamu yang lebih gede daripada burung kalah kasih sayang? Lain kali jangan disakitin ya semut-semut itu. Nah dengan cara-cara begini ini kita tidak nyalakan, dosa, jahat, nanti masuk neraka. Nah anak-anak tahu kita mendidik dengan benar. Kalau kita cara mendidik salah, ditakut-takutin masuk neraka, kamu nanti begini. Nah itu anak-anak nggak senang gitu, berontak dia. Iya betul. Tapi kalau kita katakan dengan mendidik seperti ini, otomatis anak-anak sadar lah. Mulai sekarang dia, oh ya tadi salah, tapi kok nggak dimarahin mama, cuma dikasih nasihat begitu supaya dia menyadari kalau itu salah tadi gitu. Jadi memang menimbulkan kesadaran itu ada kesabaran untuk melihat prosesnya ya nanti ya. Prosesnya saat itu juga apa yang perlu dididik terhadap anak-anak itu kan kesalahan-kesalahan mereka lakukan kan mereka tidak menyadari kalau itu salah. Tetapi kita sebagai orang tua harus pandai punya kebijaksanaan untuk mendidik saat itu juga. Dirubah mindsetnya mereka. Ya. Mendidik anak lebih kecil mungkin jauh lebih mudah ya daripada yang sudah tua ini Bante. Oh itu sangat-sangat bagus. Anak kecil ini dia masuk loh. Kalau diisi dengan tepat, mengena, masuk loh itu. Mindset sudah ya? Iya, karena itu pernah kejadian seperti itu. 1 tahun kemudian anaknya datang ke wihara lagi, dia cerita, Bante, itu kemarin emak saya di rumah nyemprot-nyemprot pakai obat nyamuk. Saya ngomong, Mah, jangan cepat-cepat, sayangin binatang-binatang, biarin aja dah. Nanti itu kan mereka, mama nanti membunuh mereka, kasihan. Anak saja, mereka sebenarnya itu tidak mau. Akhirnya dia cerita, semenjak saya tidak mau membunuh makhluk apapun juga, Bante aku saya tidak pernah digigit nyamuk katanya. Jadi anak-anak kecil merasakan manfaatnya langsung loh. Nggak membunuh, aku nggak diganggu. Kenapa kok begitu? Oh noni itu kalau melakukan seperti ini karena punya cinta kasih. Mengharapkan semua makhluk bahagia. Ketika kita memancarkan cinta kasih terhadap semua makhluk, makhluk itu juga merasakan. Dia menyayangin aku juga harus menyayangi kamu. Jadi noni nggak diganggu oleh nyamuk itu. Tapi teman-temanku digigit, ya sudah karena dia tidak punya cinta kasih, ya dia mau minta darah di situ, ya biarin aja. Nah dengan cara beginilah, jadi kita
mengajarkan dalam kenyataan-kenyataan yang dialami sendiri oleh anak itu, bukan ngomong yang khayalan ya toh. Ya, bukan khayalan ya Bante. Jadi memang energi kasih sayang itu memang menular ya Bante, dapat diterima oleh makhluk-makhluk lain sehingga mereka pun juga merasakan yang sama. Otomatis itu sangat-sangat luar biasa energi kasih sayang, karena ada umat kita juga begitu. Ketika dia ada pabrik penggilingan batu, dia cari orang-orang pintar karena di sana itu mesinnya sering rusak. Dan orang pintar nanyakan kenapa mesinnya rusak. Orang pintar kata, oh dia bisa lihat di situ ada setan gini, harus diginikan, harus diusir lah, dia harus gitu kan, diusir pokoknya dia, jangan di sana. Akhirnya dia ngikutin prakteknya itu, mesinnya perbaikin 3 hari rusak, perbaikin lagi 3 hari rusak, terus begitu. Akhirnya tanya pada saya, gimana cara bagaimana? Kita harus memahami, semua makhluk ingin bahagia. Marilah kita bersama-sama, jangan dendam, jangan benci terhadap makhluk itu. Jangan ngusir mereka itu. Mereka mungkin sudah menempati itu ratusan tahun. Kita baru nyewa tempat itu, nganggep iki gopekku. Jangan sombong kita. Hargailah mereka yang menempati di situ dulu. Kita pulau nuwun lah, permisi pada penunggu di tempat itu. Silakan mereka hidup di alam mereka, kita juga hidup di alam saya. Supaya mereka bahagia, kita juga bahagia. Jangan saling mengganggu. Nah, kita harapkan mereka bahagia, jangan saling mengganggu. Kita harapkan mereka hidup di alam mereka, jalankan terus, akan menjadi baik lah, jangan mengganggu. Dia sudah ngikutin 2 minggu, bagus. Tapi tanya orang lain yang fanatik, tidak boleh dengan cara begitu. Kita tidak boleh kerjasama dengan setan-setan, harus diusir. Mana? Ambilkan garam kamu, saya doain. Lalu semprotkan, percikan dari sini nih, pasti dia pergi. Dia pakai begitu cara mereka, dipercikin, akhirnya gangguan terjadi. 3 hari lagi, rusak lagi. Diperbaiki lagi, 2 hari lagi, rusak lagi. Dia bingung, datang ke saya lagi. Saya katakan, kalau kamu masih tetap percaya sama mereka, silakanlah kamu ikuti cara mereka, jangan datang lagi ke saya. Karena kamu kalau tidak ada ketegasan, bimbang kamu, bingung. Kamu harus tegas. Kalau kita memancarkan cinta kasih, mengharapkan mereka bahagia, mereka pun akan bahagia di alam mereka, kita juga bahagia di alam kita. Kalau kita memusuhin mereka, muka kita itu ketika dilihat di kaca, kita benci sama mereka, yang benci ya diri kita sendiri. Terpancarkan ke mereka, mereka juga tidak senang sama kita. Hanya bentrok, mengganggu kita. Kalau dia punya kekuatan, kita tidak punya apa-apa. Hanya ya kita yang rugi. Alangkah baiknya, kita tidak usah cari musuh lah. Kita harapkan mereka punya cinta kasih, mengharapkan mereka bahagia, kita juga bahagia. Nah, saya katakan harus cara berpikir ini, nanti saya bantu. Kalau kamu jalankan seperti ini, kamu akan bahagialah. Usaha kamu juga lancar. Betul. Ngikutin, 1 bulan kemudian ternyata kakaknya yang ada di Tulungagung cerita bahwa usahanya itu yang gilingan batu itu luar biasa lancarnya. Pesanan banyak, produksinya kurang. Jadi terus kerja, habis semua. Jadi demikianlah kalau kita memiliki cinta kasih, kasih sayang terhadap makhluk apapun juga, walaupun itu dia tidak terlihat, mereka juga memahami. Kita mengharapkan mereka bahagia, akhirnya kebahagiaan itu kita juga mendapatkan manfaatnya. Usaha kita lancar, tidak ada gangguan. Maka itu jangan cari musuh pada siapapun juga. Ya, Bante, berarti ilmu kasih sayang ini ilmu yang tinggi sekali ya Bante, nggak perlu ngilmu-ngilmu yang pakai jin atau apa gitu, nggak perlu ilmu pengasihan gitu, nggak perlu ya Bante ya. Ilmu kasih sayang itu sudah cukup nih. Memang ajaran Sang Buddha ini ajaran yang universal, jadi bisa dipraktekkan oleh semua orang secara wajar. Siapapun juga yang punya cinta kasih, kasih sayang, setiap saat dia kembangkan, dilaksanakan, dijalankan, dimanapun juga, setiap detik, setiap menit, setiap jam, pikiran-pikiran cinta kasih dikembangkan terus-menerus dengan mengharapkan semoga semua makhluk hidup berbahagia. Laki, perempuan, dengan semurni-murni kita pancarkan, yang kita dalam bahasa Palinya disebut OE, OA, Metta, Buddho. OE itu semua perempuan, OA semua laki-laki, Metta itu cinta kasih, Buddho itu semurni Sang Buddha. Siapapun juga yang memancarkan cinta kasih semurni Sang Buddha,
dia tidak mengharapkan kecelakaan, kesusahan, penderitaan dari makhluk apapun juga. Kalau bisa mengharapkan semuanya bahagia di dunia ini. Dan akhirnya siapapun yang meninggal juga mengharapkan semuanya masuk ke surga semuanya. Seorang yang bijaksana, punya cinta kasih yang murni, mengharapkan semoga semuanya berbahagia di alam dunia ini. Dia bahagia secara duniawi, juga bahagia selanjutnya di alam surgawi. Walaupun dia bukan agama kita, kita tetap mengharapkan mereka berbahagialah, berbahagialah, berbahagialah. Kalau cinta kasih yang semurni ini, semua orang memancarkan seperti ini. Tidak ada pernah perang agama. Sehingga marilah mulai sekarang benarkanlah mindset kita yang salah ini, memiliki cinta kasih dengan mengharapkan kebahagiaan pada semua makhluk, bahwa kebahagiaan itu akan menjadi milik kita pribadi, juga milik semua makhluk. Sehingga siapapun juga menjalankan seperti ini dengan tanpa batas, tanpa embel-embel, dengan sungguh-sungguh mengharapkan kebahagiaan, mengharapkan cinta kasih, mengharapkan semuanya damai dan bahagia. Tapi kedamaian itu harus kita jalankan ke dalam diri kita sendiri. Bagaimana cara ucapan kita? Apakah ucapan kita itu juga mendamaikan, membahagiakan semua makhluk? Kalau masih belum, perbaikilah cara ngomong kita supaya semua makhluk juga ikut damai dan ikut bahagia. Bagaimana tingkah laku kita? Apakah tingkah laku kita ini sudah membawa manfaat, mendamaikan bagi semua makhluk? Kalau ini masih belum, marilah kita bersama-sama perbaikilah, jalankan dengan molimo, dengan sebaik-baiknya. Lalu tata ulang cara berpikir kita, kembangkan kebijaksanaan kita setinggi dan setinggi-tingginya, semampu yang kita mampu untuk mencapai yang tertinggi, sehingga kebebasan dengan cinta kasih sayang yang murni seperti ini, batin kita pun juga lama-lama menjadi murni, hening, jernih, seperti cinta kasih sayang Tuhan yang maha kasih sayang akan menjadi muncul dalam batin dan pikiran kita, dilaksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga dengan sekian tujuan kita melaksanakan agama itu membawa kebahagiaan dan kedamaian yang sesungguh-sungguhnya pada semua makhluk. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Bante. Baik pemirsa Dharma TV, tentunya kita semakin jelas bahwa semua agama mengajarkan tentang cinta kasih dan bagaimana sih cinta kasih itu sebenarnya. Tentunya harapan kami semua kita dapat melakukan cinta kasih ini kepada semua makhluk. Baik pemirsa Dharma TV, kata kunci kita adalah mind is not everything, but everything is from mind. So, manage your mind. Saya Satna Dewi beserta kru Dharma TV mengucapkan terima kasih, selamat malam, dan tentunya Sabe Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia.